Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita alhamdulillah sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di bab yang kedua awal ini kita masuk ke LKPD yang keempat. Ya, kita membahas klasifikasi makhluk hidup cuman sampai dengan kunci determinasi saja. Ya, kita mulai ya. Berdasarkan peta konsep di sini tentang klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang di sini ada susunan takson dan sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdomnya kita bahas nanti ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di dunia memiliki beragam bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu, disebut dengan variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Nah, taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pasti sudah tahu semuanya ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bisa bernafas, lalu memerlukan makan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Tahapan klasifikasi yang dilakukan oleh Linnaeus yang pertama yaitu identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Yang ketiga, apabila dalam suatu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Gitu. Jadi, urutan takson di sini biasanya kita mulai dari kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Lalu di sini ada kriteria klasifikasi, itu ada untuk tumbuhan dan untuk klasifikasi hewan. Kalau klasifikasi tumbuhan, yang pertama yaitu dilihat dari organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual, generatif, atau aseksual, vegetatif. Yang kedua yaitu kriteria klasifikasi pada hewan. Nah, dilihat dari apa? Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka. Skeleton, apakah kerangkanya di luar tubuh? Exskeleton atau di dalam tubuh? Endoskeleton. Yang ketiga, alat gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Urutan takson dalam klasifikasi. Di sini ada contoh untuk tumbuhan cempaka ya. Nah, contoh untuk
tumbuhan cempaka, urutan taksonnya, kingdomnya yaitu plantae, filumnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familynya Magnoliaceae, genusnya Michelia, spesiesnya Michelia campaka atau cempaka. Jadi itu urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Kunci identifikasi, di sini ada kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Nah, itu ada contohnya ya. Metode penamaan ilmiah, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Aturan sistem binomial nomenklatur terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil, ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Manfaat klasifikasi: yang pertama, memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Sampai dengan manfaat klasifikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya ke gurunya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.